Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GS semuanya. Jumpa lagi dengan hamba pendeta Abednego atau Goldian Simbolan and welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin bapak-bapak pendeta. Oke sahabatku yang terkasih, dalam nama Tuhan Allah, di kesempatan yang cerah ini, di weekend ini, kita akan membahas sebuah tajuk yang dimana tajuk yang ngeri-ngeri sedap ini saya terinspirasi oleh seorang mantan pastor Katolik sekaligus seorang sejarawan, yaitu Edward Gibbon. Di mana Edward Gibbon pernah mengatakan, menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang yang berakal itu adalah hal mustahil. That's it impossible. Nah, mari kita uraikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kenapa sih menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang berakal itu adalah hal mustahil. Oke, sahabat-sahabat, semuanya saya ucapkan happy weekend untuk teman-teman semuanya ya. Nah, jadi banyak alasan dia dimana ketika menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang berakal itu mustahil. Nah, yang pertama kalau kita bicara tentang akal, dimana akal kita ini memproduksi sesuatu hal yang sifatnya rasional, ya. Sesuatu yang tidak rasional pasti ditolak. Sesuatu yang bertentangan dengan akal yang Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa itu mengkaruniakan kita akal untuk berpikir, maka kita memanfaatkan akal itu sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau Hasem. Nah, alasan yang pertama, sahabat GS semuanya, ya, orang berakal itu pasti menggunakan akalnya untuk dia memilih Tuhan. He choose God dengan akal, dengan brainnya. Nah, coba teman-teman pikir deh, ketika orang Kristen ini ya menggunakan akalnya untuk memilih atau memutuskan Tuhan, maka akal itu akan menolak, sahabat semua, menuhankan manusia dari suku Lewi. Yang dimana manusia itu ketika balita pasti dia akan netek atau nyusu kepada ibunya. Dan itu dinarasikan di gospel mereka. Di dalam Lukas 11 ayat 27 dikatakan anak Lewi itu atau brother Yesus Kristus itu netek. Nah, akal menerima enggak menyembah Tuhan yang netek? Jelas tidak. Nah, ketika dia masih menyembah Tuhan itu, maka akal tidak berguna. Jadi it's impossible menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang berakal di waktu bersamaan, itu mustahil atau impossible. Nah, di mana akal kita ini pasti akan menuntun kita mengatakan bahwa Tuhan itu suatu zat atau hakikat yang transenden. Di mana transenden ini sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tuhan berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Walam yakullahu kufuwan ahad. Bahkan di kitab mereka pun juga dinarasikan. Tepat di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 5, hendak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Artinya Tuhan itu sesuatu zat yang unik, distinct, dan absolut, sahabat semua. Suatu hakikat yang transenden, yang jauh dari kemampuan manusia. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, di mana dia bermukim di tanah Palestina atau di Israel. How about bagaimana orang-orang yang ada di Papua? Bagaimana orang yang di tanah Jawa? Apakah Tuhan ketika waktu atau bertempat di Israel bisa menjangkau? Kan tidak bisa. Sesuatu zat yang transenden malah menjadi yang imanen. Terus keabsolutannya, keunikannya, kedistingannya di mana? Nah, ketika Tuhan imanen, akal kita itu akan menolak, saudara-saudara. Dan lagi-lagi teman-teman Kristen tidak menggunakan akalnya, masih menyembah sesuatu yang seperti itu, yang imanen, bukan yang transenden. Kembali ke tadi, ke tajuk kita yang ngeri-ngeri sedap itu, bahwa menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang yang berakal itu adalah hal mustahil. Nah, lalu yang kedua, orang berakal ini akan menggunakan akalnya untuk menentukan sebuah kitab suci. Orang berakal pasti akan memilih sebuah Hollywood, sebuah kitab suci yang benar-benar berasal dari Tuhan. Dan tentunya tidak ada campur tangan manusia di dalamnya.
Tetapi kalau kita cermati, kita teliti dengan seksama. How about a Holy Bible? Bible sebuah biblos kumpulan buku-buku yang dianggap suci oleh mereka. Apakah itu berasal dari Tuhan? Apakah itu murni dari Tuhan? Tidak. Bahkan gospel pun yang menjelaskannya. Silakan cek di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Lukas mengatakan dengan kata ganti orang pertamanya, "Hai Theophilus yang mulia, aku menyelidiki peristiwa ini dengan teliti dan dengan seksama, lalu aku menuliskannya." Pertanyaannya, apakah yang ditulis Lukas itu adalah kitab suci? Tidak. Apakah yang ditulis Lukas itu firman Tuhan? Yuk, jelas tidak. Lalu apa yang ditulis Lukas? Hasil penyelidikan, hasil dari ungkapan para saksi mata. Lalu apakah kitab Lukas itu kitab suci? Iya. Siapa yang menganggap kitab Lukas itu kitab suci? Tentunya orang-orang Kristen yang mengklaim menggunakan akalnya dan mengatakan Injil Lukas itu adalah kitab suci. Akal kita akan menolak, saudara-saudara. Akal kita tidak akan memilih jika kita benar-benar menghidupkan akal kita. Sebagaimana kita mengucapkan rasa syukur atau berterima kasih kita kepada Tuhan, akal kita tidak mungkin memilih kitab suci yang ada campur tangan manusia. Akal kita juga tidak akan menerima kitab suci yang di dalamnya ada cerita porno, ada cerita seks, ada cerita-cerita dewasa. Nah, ketika akal kita lalu melihat kitab itu, apakah Tuhan ini mulutnya jorok? Apakah Tuhan ini sering ke pasar? Apakah Tuhan ini seperti preman berfirman jorok? Sebagai contoh, dinarasikan di dalam kitab Yeskiel pasal 23 ayat 1 ke bawah, itu adalah cerita porno. Nah, akal kita masa menerima Tuhan jorok? Tuhan cerita porno gitu? Tentu saja tidak. Lalu gimana nih anak-anak kecil di bawah 5 tahun atau di bawah 17 tahun ketika membaca ayat-ayat dewasa itu? Bagaimana otak mereka bereaksi? Bagaimana psikolog mereka bereaksi? Mereka akan bereaksi yang akan mempengaruhi psikolog untuk jenjang ke depan mereka. Mereka akan menjadi pribadi yang dalam tanda kutip ya haus porno, dalam tanda kutip yang mohon maaf cabul. Ketika membaca ayat itu yang konon kata teman-teman Kristen kita dengan klaim menggunakan akalnya itu berasal dari Tuhan. Akal tidak akan memilih kitab suci yang seperti itu. Lalu kitab suci apa yang dipilih akal? Kitab suci yang dipilih akal, kitab suci yang sempurna, yang paripurna, yang murni dari Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim, the Holy Quran. Di mana Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang langsung dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana difirmankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ketika orang berakal meneliti Al-Quran, maka akan mendapatkan suatu hal yang menakjubkan. Silahkan cek sahabat-sahabat GS kalian. Profesor Dr. Kate Moore, seorang ahli embriologi, bagaimana dia meneliti sebuah proses embriologi atau proses janin di dalam kandungan wanita. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ternyata begini proses embriologi di dalam rahim manusia, di mana pertamanya itu berupa seperti seekor yang mirip lintah. Lalu Muslim menunjukkan ayat Al-Quran yang ternyata itu sudah ada 1400 tahun yang lalu, yang baru ditemukan oleh Profesor Dr. Kate Moore. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seekor yang mirip lintah. Profesor Dr. Kate Moore yang menggunakan akalnya, seorang ahli embriologi, takjub dengan mukjizat dan kebenaran Al-Quran ini. Karena apa? Tidak mungkin Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu di padang gurun turun kepada seorang yang ummi, sang Hataman Nabi mengarang hal yang demikian rupa, tidak mampu mengutarakan sebuah sign atau tanda-tanda yang dimana tanda-tanda itu terkonfirmasi di abad modern ini. Bukan hanya Profesor Dr. Kate Moore. Kalau kita belajar tentang fisika, tentang kimia, tentang astronomi, abad 19 ada yang namanya Stephen Hawking.
Dia telah menceritakan tentang teori Big Bang, yang dimana jagat raya ini adalah satu kesatuan yang utuh lalu dipecahkan. Yang sangat takjub, Al-Quran yang benar-benar berasal dari Tuhan tanpa campur tangan manusia telah mengatakannya 1400 tahun yang lalu, yang turun di padang gurun, di mana di dalam surat Al-Anbiya dikatakan bahwa jagat raya ini, langit dan bumi, dulunya satu kesatuan lalu dihempaskan, mengkonfirmasi teori Big Bang yang ditemukan oleh Stephen Hawking. Lalu apa yang dipilih orang berakal, orang yang mengaku memiliki akal? Pasti tentu Al-Quran, kitab yang terjaga, yang sempurna, sebuah kitab yang paripurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang berakal akan memilih imannya, akan choice the faith, akan memilih imannya. Keimanan apa yang dipilih oleh akal? Din apa yang dipilih oleh akal? Tentunya akal akan cakup segala aspek dari kalian lahir sampai kalian wafat kembali kepada Sang Pencipta. Dari kalian tidur hingga bangun lagi. Islam menerangkan segala hal aspek itu, bahkan politik, bahkan dagang, bahkan bisnis pun diajarkan Islam. Islam solusi kepada seluruh umat manusia. Seolah-olah Tuhan langsung memberikan komitmen menggait manusianya untuk melakukan hal itu. Yaitulah agama yang paripurna, yang tidak bisa ditolak oleh akal, dan tentunya agama yang rasional. Lalu agama apa yang tidak dipilih oleh akal? Agama yang menyembah 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. And they are 3 are one. Father is God, Son is God, Holy is God. Father Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi tidak 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan. Akal ini gimana ini, kawan-kawan? Akal, lagi-lagi akal menolak hal yang irasional. Pasti akal akan memilih sesuatu yang rasional. Lalu yang keempat, akal ini akan mempercayai atau menerima keadilan. Akal pasti akan menerima yang namanya keadilan. Nah, mohon maaf nih, ketika kita bicara tentang kekristenan, yang dimana konon katanya Yesus yang Tuhan yang diberhalakan telah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa seluruh umat manusia atau dosa orang Kristen. Lalu ketika ada orang Kristen, kerjaannya siang malam pergi ke diskotik, ngawinin orang, selingkuh, merampok, mencuri, tetapi dia beragama Kristen, dia sudah dibaptis, dengan mulutnya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan mati lalu bangkit pada hari ketiga. Tiba-tiba di akhir zaman dia masuk surga. Keadilan macam apa? Kita lagi-lagi gunakan akal. Apakah akal menerima hal yang sedemikian itu? Apakah akal kita menerima ketika ada orang yang kerjaannya selama di dunia ini melakukan kejahatan, terus karena dia sudah diselamatkan, dia masuk surga? Ini menurut klaim teman-teman Kristen. Bagaimana akal kita menanggapi hal itu? Pasti tentunya akal kita menolak. Lalu how about Islam? Bagaimana dengan Islam? Islam mengatakan di dalam surat Al-Zulzullah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Segala perbuatan kecil yang kamu lakukan di dunia ini akan mendapatkan reward, akan mendapatkan ganjaran oleh Allah. Lo berbuat jahat kecil, lo curi nih, curi makanan, terus lo gak bilang ke orang yang jual warung, lo bakal dibalas. Menerima itu. Lalu ketika lo di ayat selanjutnya melakukan hal kebaikan sekecil mungkin, misal lo jajan ini, lo kasih ke orang yang membutuhkan, Allah akan membalas. Dan itulah bentuk keadilan yang dimana akal kita menerima secara rasional. Tinggal orang yang mengaku memiliki akal memilih hal itu. Pantas saja Edward Gibbon, seorang mantan pastor Katolik, pernah mengatakan menjadi seorang yang berakal, menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang yang berakal itu adalah hal yang mustahil. Dan itu fakta. Telah kita uraikan 4 poin. Telah pendeta Abednego uraikan 4 poin alasan orang Kristen ini tidak berakal, yaitu tadi. Nah, tetapi ironisnya, sahabat-sahabat, ini saya punya teman Kristen, dia seorang dokter, dia dokter bidang chemistry. Ketika saya menanyakan hal yang ada relevansinya dengan background studinya, dia mampu menguraikan dengan akalnya sangat baik. Tetapi ironisnya lagi, ketika saya menanyakan tentang teologis mereka, tentang keimanan mereka, misal, Tuhan lo manusia, lo terima.
Oh iya, kenapa dia bisa terima teman-teman? Apakah dia tidak menggunakan akal? Itu semua karena sebuah dogmatis. Ingat ya pesan saya, seseorang yang telah terdogmatis, seseorang yang telah terkontaminasi oleh dogma, akal pikiran seketika mati. Dan itu adalah fakta yang nyata, yang tidak bisa dipungkiri. Bagaimana khotbah bapak-bapak gereja, Yesus Tuhan yang menjadi manusia, Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. How about my brain? Bagaimana akal kita? Apakah akal kita menerima manusia yang imanen? Tidak mungkin manusia transenden, sahabat-sahabat. Kalau transenden, itu tonjok nggak bisa. Tetapi faktanya, Yesus bisa ditonjokin orang Romawi. Sesuatu Tuhan itu adalah hakikat atau zat yang transenden, absolut, unik, dan distinct. Dan akal kita menerima itu. Tetapi lagi-lagi dogma mengkontaminasi akal mereka. Seorang yang telah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma, maka akal pikiran ketika mati. Apa buktinya? Ya tadi, saya punya teman seorang dokter, dia ahli chemistry. Dia mampu menguraikan tentang chemistry, tentang kimia sekomprehensif mungkin. Tetapi ketika saya tanya tentang keimanan dia akalnya langsung ketika mati. Contoh deh kita komparasi nih, para mu'alaf dan murtadul botol seperti Yeremia 4 ayat 22. Para mu'alaf kebanyakan meneliti, dia membaca, dia melakukan sebuah penelitian, penyelidikan. Bukan hanya tiba-tiba mimpi ketemu Tuhan datang ke mimpi dia, ke hadapan dia yang rambutnya gondrong kayak bule, langsung bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Di depanku ada orang yang bilang gitu, gue tonjok, serius nih, gue tonjok mukanya. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang mustahil. Di zaman yang kontemporer ini, di zaman 4.0 ini, tidak ada hal tahayul yang kayak gitu. Tuhan tiba-tiba nongol. Seolah Tuhan menunjukkan ketidakadilannya. Kenapa kok nongol ke orang itu? Kenapa orang baik kok nggak pernah ditongolin? Buktinya saya yang insya Allah merasa baik, tidak pernah tuh ditongolin. Bila jalan kebenaran dan hidup. Kalau orang yang seperti Fatimah sedekah, yang konon kehidupan masa lalunya dia penjahat, malah tiba-tiba ada Tuhan nongol di hadapannya. Seperti gagah, berjubah, rambutnya gondrong bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kan itu ada hal yang konyol ya. Kalau saya katakan ya, lagi-lagi akal kita menolak itu. Lagi-lagi orang yang mu'alaf. Sebagai contoh, Pak Habonaran, sahabat kita semua, dia melakukan penyelidikan dengan baik. Profesor Menahem Ali, beliau jauh-jauh ke Israel untuk belajar scripture, belajar kitab suci. Yang beliau temukan adalah kebenaran dan hidup di dalam iman dan Islam, agama yang paripurna ini. Lalu Pak Donditan, Uncle Master Bible of Bible, dia dulu seorang Katolik, dia seorang evangelis, menemukan kebenaran Islam dengan penyelidikan. Dan di zaman kontemporer ini, itu bisa dikonfirmasi. Ya, untuk membuktikan suatu kebenaran, kita lihat aplikasi-aplikasi nyata yang termaktub di dalam kitab suci itu. Saya kasih contoh ya, aplikasi dari Al-Quran, karya-karya Allah dalam Al-Quran, yang dimana sudah dikonfirmasi oleh sains modern. Di dalam surat Ar-Rahman itu, dinarasikan bahwa di tengah laut itu ada air tawar. Terus oleh sains modern dikonfirmasi. Yang dimana Al-Quran lagi-lagi turun 1400 tahun yang lalu di padang gurun. Dimana tidak ada pantai, tidak ada laut, saudara-saudara di sana. Bayangkan sudah membicarakan sebuah SIJNS, sebuah tanda-tanda yang dikonfirmasi zaman sekarang. Itu seolah-olah menunjukkan, loh ini benar-benar dari Tuhan. Kembali kita berpikir. Lalu Nabi yang diutus, bagaimana Nabi yang diutus? Yang selalu teman-teman Tritung cabang Nusantara ini fitnah sebagai Nabi yang pedofil. Karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Lalu mereka mengabarkan sesuatu yang tidak tahu dan hal konyol pun terjadi. Nabi Muhammad ketika kita mulai
seseorang itu tidak bisa kita samakan indikator di zaman kontemporer sekarang dengan indikator masa lalu. Kita harus lihat aspek histori, psikologi, dan sosiologi di zamannya. Di mana di zaman Nabi Muhammad, ketika Bunda Aisyah, bunda kita tercinta, dinikahi, Nabi Muhammad tidak langsung menggauli. Lalu pertanyaannya, apakah ada musuh-musuh Nabi yang keberatan ketika Nabi menikah Bunda Aisyah? Tidak, karena standarnya beda, kawan-kawan. Karena adat atau kultur di Timur Tengah itu juga begitu. Lalu kalau kita komparasi, bagaimana dengan Tante Maria, bundanya Tuhan Yesus Kristus? Dia dicatat di dalam sejarah Katolik, dia dinikahi oleh Yusuf pada usia 12 tahun. Ketika dia mengatakan Nabi Muhammad pedofil, maka dia ketampar mukanya sendiri. Karena apa? Tuhan, ibu Tuhannya yang diberhalakan itu ternyata dinikahi wanita tua, Yusuf yang berusia 89 tahun. Artinya Bunda Maria itu adalah seorang yang akibat pedofil. Kan itu logiknya kalau mereka tidak double standar. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Sekarang zaman 4.0, internet, kita nyari sesuatu gampang. Bahkan yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad itu bukan orang Muslim sendiri, kawan-kawan. Silakan cek Michael Ehad di dalam bukunya 100 orang yang paling berpengaruh pada dunia ini. Michael Ehad menempatkan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sang hataman Nabiyina di tempat nomor 1, di posisi nomor 1. Sedangkan Michael Ehad sendiri ini orang Kristen, malah menempatkan Tuhannya di nomor 3. Isaac Newton nomor 2. Si Saul Tarsus yang mengabarkan, yang membawa agama Islam di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ditaruh nomor 6. Bahkan yang mengkonfirmasi kenabian Nabi Muhammad itu adalah orang Kristen itu sendiri. Kan ini suatu hal yang menakjubkan, membuat dunia Kristen gempar. Seolah kok bisa ada orang Kristen yang terpelajar mengakui kenabian Nabi Muhammad dengan karya tulis yang menggemparkan dunia ini. Bukan hanya Michael Ehad. Silakan cek Karen Armstrong, seorang Katolik, seorang sejarawan yang terkemuka di abad ini. Dia menulis buku yaitu Muhammad the Prophet. Bagaimana dia bisa menguraikan sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabawiyah secara komprehensif dengan segala kejujuran dan segala penyelidikan dan segala effort serta upaya yang dia lakukan. Lalu apa hasilnya? Yang dikatakan Karen Armstrong menakjubkan, Muhammad really the prophet. Seolah kebenaran ini malah dikonfirmasi oleh teman-teman terhitung sendiri ya. Karena Allah sudah mengatakan, sudah menjanjikan di dalam surat Al-Fat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang nyata. Nah, mungkin itu yang dapat Pendeta Abednego sampaikan. Ya, semoga Allah senantiasa memberkati bersama kita semua, dan semoga teman-teman yang masih menyembah Tuhan yang digantung, bukan menyembah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, hatinya segera dijamah Tuhan, dan semoga Tuhan membimbing dia agar dia terlahir kembali menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam. Haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, teman-teman ya, happy weekend, have a great day. Tetap stay tune terus di channel ini. Thank you everybody. Jangan lupa subscribe, share, and like. Karena ketiga-tiganya itu adalah sedekah. Insya Allah berkah. Oke, thank you. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Nasru minallah wa fatun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.